Tapi saya tidak melihatnya. Sang Guan Miao mendengar ini dan tiba-tiba tertawa. Jika lelaki tua itu tidak ingin membuatnya untukmu, apa yang akan dia katakan padamu? Meskipun Sang Guan Miao berbicara dan bersumpah, Qin Yichen mendengar ini. Dia sangat malu. Dia melengkungkan tangannya dalam-dalam. Berterima kasih, Yichen. Terima kasih banyak, Senior Care. Terima kasih. Sang Guan Miao tidak hanya bersedia membuatkan obat mujarab tingkat 2 untuknya, tetapi yang pertama telah berduka untuknya sejak dia memasuki kuil. Bahkan Qin Yichen tidak berani membayangkan bahwa ketika semua orang di dunia berpikir dia telah jatuh, dia bisa ada pembangkit tenaga listrik Xianxi 3 Heavenly Layer, yang bersedia memimpin untuk dirinya sendiri. Ketika saya bangun, saya melihat Qin Yichen membalik telapak tangan, dan cincin ruang angkasa sudah dekat. Senior, Junior juga Pillmaster. Aturannya diketahui. Tetapi Junior tidak mengetahui remunerasi yang diminta oleh Nirvana Xiangwu dan Senior. Di cincin luar angkasa, itu adalah rampasan perangnya di medan perang berburu. Dan dia harus mampu membeli obat mujarab tingkat 2. Sang Guan Miao melihat ini, dan setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, kekuatan rohlah yang mengerumuni banyak harta ke dalam lengan baju dalam sekejap mata. Yah, ini hampir cukup. Tapi dua Wei Tianfeng yang tidak ada di sana gemetar di lampu pompa. Sepertinya kaget, tapi tidak mudah pecah. Namun, meskipun Qin Yichen tidak memperhatikan reaksi dari dua makhluk abadi lainnya, apa yang diambilnya oleh Sang Guan Miao di cincin luar angkasa secara alami lebih jelas. Tapi justru karena ini, Qin Yichen penuh kecurigaan. Apakah harta yang diambil oleh Sang Guan Senior dapat diganti dengan bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Nirvana Xiangwu dan masih dipertanyakan? Senior, Qin Yichen mengerang, dan alih-alih mencabut cincin ruang di tangannya, dia mendorong ke depan sedikit. Junior belum melihat ramuan kelas 2. Tetapi nilainya masih bisa ditebak sebagai 2. Sang Guan Miao menatap bintang-bintang dengan penuh ketulusan dan rasa terima kasih untuk waktu yang lama. Tetapi tiba-tiba tersenyum. HMPH. Obat mujarab kelas 2. Patua bisa dibuat sekaligus. Dengan kata-kata itu, ada kepercayaan diri dan kesombongan yang kuat dari pembangkit tenaga listrik 3 lapisan surgawi. Tetapi Qin Yichen memahami bahwa Sang Guan Miao harus disempurnakan beberapa kali adalah satu hal. Menurut harga yang wajar dari Pillmaster, setidaknya 2 atau 3 kali harta bahan yang dibutuhkan untuk pemurnian dibebankan, dan ini tidak termasuk milik Xianxi. Mahal membuat banyak rasa sakit untuk Golden Immortal. Dapat dikatakan bahwa Sang Guan Miao membantunya membuat Nirvana Xiangwu dan gratis. Memikirkan hal ini, Qin Yichen mengertakkan gigi dan berkata, Senior, Junior mengakui bahwa dia masih memiliki beberapa poin kekayaan bersih, dan harta yang harus diberikan masih diperoleh. Namun, Sang Guan Miao mengabaikannya secara langsung, memunggungi lengan bajunya, dan menoleh untuk melihat Wei Tianfeng, saudara muda, alam rahasia Teana, itu hampir harus dihidupkan. Prioritas anakmu bukan pada tawar-menawar orang tua, sosok Qin Yichen goyah, dan dia melihat lebih dalam lagi, belum lagi yang lainnya. Hanya dengan gerakan senior officer senior, berapa banyak harta yang disimpan untuknya? Ketika diubah menjadi manfaat, itu cukup membuat pembangkit tenaga listrik Golden Immortal cemburu. Qin Yichen mengingat ini di dalam hatinya, dan tidak hanya mengingat. Dia diam-diam memutuskan bahwa tidak peduli apakah dia bisa mendapatkan persetujuan dari leluhur Sekte Abadi, resep obat majemuk dan, sebelum dia pergi, dia akan mencoba untuk memberikannya kepada senior officer senior. Tangan. Namun, pembangkit tenaga listrik macam apa Sang Guan Miao, seperti mata obor, sepertinya mampu menembus bintang. Pikiran pemuda di depannya sepertinya. Dalam hal ini, Sang Guan Miao juga hanya menghela nafas, menyatukan pikirannya. Tunggu sebentar orang tua itu menuliskan semuanya. Satu demi satu, jika Anda bisa mendapatkan persetujuan dari guru leluhur, lihat token giok ini, guru leluhur kemudian tahu segalanya. Saat berbicara, Sang Guan Miao melewati ruangan dan mengeluarkan token giok yang diukir dengan kata Sang Guan 2. Kekuatan roh menanamkannya. Tampaknya pemuda di depannya telah ditindas oleh Gu Suyi sejak upacara Sekte Abadi, dan mencatatnya secara detail. Qin Yichen menunggu dalam diam, matanya berkedip, sementara pada saat yang sama, di luar aula besar. Banyak pembangkit tenaga listrik bersandar di samping aula besar 2 dan mendengarkan dari waktu ke waktu, dan melihat ke pintu yang tertutup dari waktu ke waktu, dengan emosi di wajah mereka. Tepat pada saat ini, saya melihat Luohong dan kembali dari aula besar lainnya. Lubang di belakang mereka dan yang lainnya telah berubah menjadi kemeja dengan Sun, Moon, Star, dan Treasure Cauldron di belakang. Ini adalah jubah murid Sekte Abadi. Hehe, apakah aku tampan dengan jubah ini? Melihat kebanggaan Wang He, Kong Hao berkata sambil cemberut, apakah itu kamu tampan? Senior, yang jelas mendesain jubah, memiliki mata yang cerah. Sudut mulut Wang He berkedut, diam-diam berpikir Kong Hao, anak ini bisa melakukannya. Begitu dia memasuki sekte, dia tahu dia menjilatnya. Yan Zhen juga tersenyum, tetapi dia dalam suasana hati yang baik. Kong Hao, ada masa depan.
Kamu dapat berbicara lebih banyak jika kamu dapat berbicara. Dapat dilihat bahwa semua Pillmaster yang menyembah sekte dalam memiliki senyum di wajah mereka. Tetapi ketika mereka berbicara, mereka melihat Kong Hao terkejut. Mengerutkan kening berkata, Tuan Muda, lihat ini, apa yang terjadi? Yan Zhen mendengar ini memalingkan muka, yaitu melihat Wang Xi menunggu di luar. Dan banyak master martial paman yang memenuhi aula di sebelah aula besar 2. Bagaimana ini? Luo Ronghao, yang berada di sebelahnya, juga sedikit mengernyit. Dan melihat kembalinya banyak sekte yang sama yang sibuk dengan upacara sekte dalam. Apakah itu banyak pembangkit tenaga listrik Wang Xiongzong atau sekte abadi Tianji? Mereka semua mengubah ekspresi dan menyambut mereka. Lilang berjalan di depan Luo Ronghao dan mengepalkan tinjunya. Tuan Muda, ini peristiwa besar. Luo Ronghao mengerutkan kening. Peristiwa besar apakah yang dapat terjadi pada hari besar pahala ini? Apa yang sedang terjadi? Lilang menarik napas dalam-dalam. Qin Yi, adalah Qin Yi Chen. Bang. Begitu kata-kata ini keluar, banyak pembangkit tenaga listrik yang bergegas kembali semuanya berubah wajah. Ayah dan anak Yan Taiyi, bahkan lebih seperti disambar petir, gemetar di sekujur tubuh. Apa yang kamu bicarakan? Qin Yi Chen. Bukankah Qin Yi Chen secara pribadi ditembak oleh Master Divine Heaven Sect, menandatangani kutukan abadi? Dia Qin Yi Chen, bagaimana dia bisa hidup? Yan Zhen menatap ayah, tidak menyangka, dan hari itu dia merasa bahwa kebetulan, yang disebut 100 juta 1/10.000, benar-benar dipukul oleh ayah. Yan Taiyi juga memiliki wajah yang berantakan. Dia hanya menebak-nebak saat itu. Sejujurnya, dia merasa lebih khawatir setelahnya. Tapi siapa sangka, dia benar-benar berbicara. Qin Yi, tidak, di mana Qin Yi Chen sekarang? Yan Zhen hampir meraih lengan baju Wang Xi dan bertanya dengan tergesa-gesa. Ada banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir. Wajahnya ngeri. Tetapi ekspresi ayah dan anak mereka lebih serius. Lagi pula, Qin Yi Chen datang ke Sekte Abadi Tenma melalui benua api surgawinya. Wang Yan juga berkata dengan tergesa-gesa, di aula, 3 orang dewasa baru saja mengusir kami. Hanya menyisakan saudara Qin. Yan Taiyi gemetar dengan lampu pompa. Qin Yi Chen masih hidup, dan muncul di selir immortal sekte alaminya, yang mengejutkan. Tapi apa yang harus dia pertimbangkan saat ini adalah tujuan Qin Yi Chen di sini. Banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir bukanlah orang bodoh, dan mereka bisa menebak 1 atau 2 dalam sekejap.